Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Gang Onodokus by Master Mendem. Kali ini Mimin ingin mereview versi terbaru dari Neofeeder versi 2.0.0 dengan versi database 3.53 poin ke 8. Oke, saya jalankan dulu aplikasinya Neofeeder. Oke, kalau tidak terbuka seperti biasanya, kita buka langsung di browser dengan alamat localhost 8100. Oke, pada saat tampilan ini bisa tidak ini kita update. Nah, banyak yang japri, banyak yang komen di beberapa media sosial, baik di Instagram, di grup-grup WhatsApp grup, di Facebook. Ya, coba aja. Jadi kita beranikan untuk mengeklik apa ini memang benar-benar sudah berfungsi atau belum. Oke, saya update coba. Kira-kira ini sudah jalan atau tidak. Oke. Dan model perlakuan ini saya bilang benar sih, karena memang menunya disediakan ya. Jadi tidak salah kalau pengelola perguruan tinggi mencoba update dari menu ini, karena memang menunya ada. Nah, sepertinya masih belum di linkkan. Nah, tapi menurut Mimin memang lebih baik kita tetap masuk ke downloadnya PD Dikti Admin. Oke, saya coba download di laman PD Dikti, menu login. Oke, kita login pakai loginnya perguruan tinggi 071024. Ternyata sudah terbuka. Kita ke menu pelaporan dan download aplikasi. Ini adalah tampilan yang tanggal rilisnya tanggal 6 Januari. Kalau yang kemarin, yang Neofeeder versi 22, yang awal, ini 6 September 2022. Oh, ini tanggal rilis kedua berarti. Oke. Kita konsentrasi ke sini. Sekarang muncul yang pet disendirikan, yang Dropbox untuk fresh installer juga disendirikan. Sebelum kita download, kita coba pahami keterangan yang ada di bawahnya. Pembaruan PD Dikti Neofeeder versi 2.0. Oke. Cek internet pada saat login. Nah, di poin 1 ini teman-teman pengelola PD Dikti pada saat setiap kali login setelah instalasi Neofeeder versi 2.0 harus terkoneksi internet. Nah, setelah login ada jeda beberapa detik atau beberapa menit, itu harus terkoneksi internet. Kenapa? Untuk mengecek. Nah, untuk mengecek versinya apa sudah sama dengan versi yang ada di server utama, server PD Dikti. Nah, kasihan toh kalau misalkan versinya tidak dicek, ternyata yang dipakai dan masih terbuka adalah versi yang lama misalkan. Nah, datanya sudah nggak sama. Nah, takutnya kasihan teman-teman sudah entry semua, datanya nggak sama, pada saat sinkronisasi akan dipastikan gagal. Nah, oleh sebab itu sampaikan ke pimpinan perguruan tinggi pada saat bekerja harus online. Yang di rumahnya nggak ada paketan, yang di rumahnya nggak ada wifi, mungkin bisa di backup
dengan internet yang lebih stabil. Oke. Penambahan fil semester di input nilai semester. Ini untuk di menu nilai transfer itu berada di menu mahasiswa dengan status kampus Merdeka untuk isian mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar, baik pertukaran pelajar flagship dari kementerian seperti ISMA, International Student Mobility, atau PMMDN, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, atau mungkin pertukaran mahasiswa MOU antar universitas, baik universitas dalam negeri ataupun luar negeri. Pada saat sudah distatuskan kampus merdeka di AKM, maka nilai transfer akan muncul. Nah, di sini nanti ada tambahan semesternya. Nah, jadi dia ngikuti kegiatannya di semester berapa bisa dideteksi. Kalau sebelumnya kan tidak ada, jadi campur antara mahasiswa pindahan, hasil konversinya mahasiswa pindahan atau RWL dengan mahasiswa kampus merdeka itu tidak ada beda. Nah, untuk saat ini karena ada semester itu bisa dibedakan. Oke. Poin yang ketiga, penambahan flag MBKM flagship dan pada aktivitas mahasiswa. Nah, ini di menu perkuliahan, menu submenu aktivitas mahasiswa untuk kegiatan yang hanya kategori dalam kurung kampus merdeka. Nah, pada saat mengikuti kegiatan kampus merdeka nanti muncul flagship. Nah, flagship ini yang dari pemerintah atau yang mandiri. Nah, jadi kita bisa bedakan juga mana kegiatan yang flagshipnya kementerian dan mana yang kegiatan mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu. Poin keempat, penambahan tanggal mulai tanggal akhir aktivitas mahasiswa. Nah, ini kapan dimulai kegiatan dan kapan terakhir kegiatan. Ini juga sudah ditambah. Penambahan fil semester dikonversi kampus merdeka. Nah, penambahan fil semester dikonversi kampus merdeka ini di menu nilai sama. Jadi pada saat kita memberi nilai itu dikonversi di semester berapa. Nah, untuk fil semester konversi kampus merdeka ini sama dengan fil semester di input nilai transfer. Jadi teman-teman IT di masing-masing perguruan tinggi bisa menggunakan acuan ini, parameter ini untuk menghitung IPK dan IP di semester itu. Oke. Jadi berapa SKS semester yang diambil dari tiga kegiatan, yang dari KRS reguler, yang dari nilai transfernya pertukaran pelajar, atau mungkin dari nilai konversi kampus merdekanya aktivitas mahasiswa. Nah, di sini bisa dihitung. Jangan melebihi dari 24 untuk SKS semester. Oke. Poin berikutnya, penambahan daya input untuk daya tampung. Oke. Penambahan daya input untuk daya tampung. Di sini kalau yang daya tampung biasanya hanya 4 atau 5 ukuran itu, maka sekarang didetail lagi. Jadi kalau kemarin hanya berapa yang daftar, yang registrasi, yang lolos, yang mengundurkan diri, maka sekarang didetail. Dari yang daftar itu berapa dari jalur bidik misi, berapa yang dari jalur seleksi masuk PTS, berapa yang dari seleksi masuk PTN, mungkin yang perguruan tinggi negeri. Nah, jadi detail-detail itu yang ada isinya. Oke. Penambahan fil pembiayaan di aktivitas kuliah. Nah, di sini jenis pembiayaannya, ya, jenis pembiayaan. Kalau kemarin yang diminta di aktivitas kuliah atau di AKM itu adalah biaya semesternya, ya. Sekarang biaya semester itu dari mana? Misalkan beasiswa full kah, beasiswa setengah full kah, atau mandiri.
Nah, jadi ada 3 pembiayaan, jenis pembiayaan yang ditagih. Pengecekan mahasiswa jika mendaftar sebagai RPL. Nah, khusus mahasiswa yang RPL maka harus dicek. Triggernya di mana? Di Sierra. Daftar dulu di Sierra, ikuti dulu alur yang di sana, ajukan proposal di aplikasi Sierra. Kalau di sana sudah valid dan dinyatakan lolos, maka pada saat kita mendaftar mahasiswa di histori pendidikan kita bisa nyimpan, ya. Jadi pada saat kita mendaftarkan mahasiswa di histori pendidikan dengan status RPL, jika di Sierra statusnya masih belum terverifikasi, maka di Neofeeder tidak akan bisa menyimpan. Oke. Poin baru lagi. Ini yang agak harus hati-hati. Proses mahasiswa lulus atau DO. Jadi bisa lulus, bisa dikeluarkan, bisa mengundurkan diri, ya. Status lain sudah nggak ada, ya. Di status itu data mahasiswa yang sudah diinput, ingat, yang sudah diinput dan disinkronisasi. Oke, jadi harus diingat sebelum disinkronisasi atau mungkin bahkan sebelum diinput, maka harus dipastikan di siakatnya, harus dipastikan benar-benar mahasiswa ini keluar atau tidak, lulus atau tidak. Oke, jadi kalau memang sudah yakin dia keluar atau lulus atau mengundurkan diri, maka silakan diproses di menu mahasiswa lulus DO. Menunya di menu perkuliahan, sub menunya mahasiswa lulus DO. Oke, karena pada saat sudah disinkronisasi, maka bottom edit dan bottom hapus tidak bisa digunakan. Nah, cara merubah gimana? Cara merubahnya masuk ke menunya kemahasiswaan, ada perubahan data mahasiswa, di sini ada perubahan jenis keluar. Nah, buat usulan, cari namanya, ya. Statusnya apa? Jika memang dia ternyata mahasiswanya masih aktif, ada di sana aktif kembali. Yang harus hati-hati, menu ini butuh validasi. Validasi berarti menunggu waktu. Jika validasinya berjenjang antara validasi LL-Dikti dan validasinya Dikti, maka tidak bisa ini dengan waktu yang singkat. Oke. Poin yang berikutnya, mahasiswa RPL. Jenis pendaftaran mahasiswa RPL berlaku pada pendaftaran 2022 genap. Oke, di mana program studi harus terlebih dahulu didaftarkan di aplikasi Sierra, seperti yang saya jelaskan di poin atas tadi. Oke, berlakunya semester depan. Sekarang sudah bulan Januari, semester depan kurang 1 bulan lagi. Oke, silakan berbondong-bondong untuk mensosialisasikan ke prodi, ke kaprodi, dan juga ke pimpinan yang mau daftar dengan status jalur masuknya RPL. Silakan melengkapi berkas-berkas untuk diajukan di Sierra. Perhitungan AKM, penambahan fil jenis pembiayaan. Oke, karena di sini memang sudah muncul menunya dan itu wajib, secara otomatis di menu perhitungan AKM juga harus ada penambahan jenis pembiayaan. Oke, ini mudah-mudahan nanti sama admin pusat ada menu yang untuk bisa mengisi otomatis satu angkatan. Oke, jadi kita hanya bisa mengedit, ya. Kalau jenis pembiayaan mandiri kita isi di paling atas, maka dari poin ke bawah itu bisa muncul. Sama dengan biaya semester, jika kita isi misalkan 5.300.000 untuk biaya semesternya, di poin atas sendiri atau mungkin satu angkatan, maka satu angkatan itu akan terisi sama, tidak mengisi satu persatu, karena pada saat satu angkatan itu jumlahnya lebih dari 1.000 mahasiswa, saya yakin pada saat mengisi
kita mengisi satu persatu, pada saat kondisi simpan, maka aplikasi akan menutup. Perbaikan bug, penambahan total SKS di story nilai detail mahasiswa. Oke, yang ini sudah ada perbaikan WS get data lengkap mahasiswa prodi untuk tanggal. Oke, ini juga sudah, terima kasih. Perbaikan restore di anggota aktivitas mahasiswa, ini yang proses del dan dikembalikan lagi, sudah ada perbaikan input alamat menggunakan tanda baca. Nah, input alamat ini seperti di video saya sebelumnya, dugaan saya itu di jalan, di nama dusun, di nama desa. Itu biasanya ada garis miring, ada petik, itu nggak bisa. Sekarang sudah bisa. Perbaikan bug tanggal mulai aktivitas mahasiswa tidak boleh lebih besar dari tanggal akhir. Nah, oke, ini yang kemarin rancu karena ada beberapa teman yang memang mencoba iseng, tanggalnya diacak, ternyata masih bisa masuk. Ya, jadi untuk yang saat ini sudah dikasih batasan, akan sesuai. Perbaikan bug kategori aktivitas mahasiswa. Nah, ini masih belum apa. Saya lihat pengecekan tanggal di daya tampung. Nah, ini daya tampung periode perkuliahan, setting periode perkuliahan. Perbaikan WS update nilai perkuliahan kelas. Outputnya menjadi ID registrasi mahasiswa dan ID. Oke. Jadi yang sekarang semuanya beralih dengan ID registrasi mahasiswa atau ID kelas. Jadi yang kemarin mungkin ini dengan sebutan ID rek PD, yang ini mungkin dengan ID kelas. Sepertinya perubahan struktur di WS ini sekarang sudah berubah. Jadi menggunakan ID registrasi mahasiswa dan ID kelasnya menggunakan ID kelas kuliah. Oke. Pembatasan NIM. Oke. NIM secara nasional yang kemarin bisa nginput beberapa digit, mungkin bisa sampai 30, mungkin juga, tapi sekarang batasannya 16. Nah, bukan berarti yang kemarin ada yang 30. Mungkin juga dilihat secara nasional berapa sih rata-rata maksimal yang dipakai perguruan tinggi untuk pengkodean NIM. Ternyata secara nasional batasan digit itu adalah 16. 16 ini insya Allah sudah unlimited ya. Jadi bisa dipakai sampai beratus tahun ke depan. Oke. Jadi untuk pembatasan NIM sekarang 16. Pemberian batas NPWP, NPWP-nya dipakai 15 digit. Mohon izin ke admin PDDikti yang ada di pusat, mungkin pada saat ada beberapa flyer dari pemangku kebijakan di NPWP ya, sepertinya NIK itu akan dijadikan digitnya NPWP. Jadi pada saat dibatasi dengan 15 digit mungkin disamakan aja dengan NIK kita 16 digit. Jadi NIM 16 digit, NPWP bisa jadi ditambah 1 jadi 16, dan NIK juga 16 digit. Oke. Nama dusun bisa dengan petik seperti yang saya bilang tadi. Biaya kuliah maksimal 14 digit. Oke, yang kemarin bisa MM-an, bahkan triliunan. Nah, sekarang bisa dengan 14 digit. Sudah dibatasi. Jadi ngetik berapapun yang tersimpan hanya 14 digitnya. Batasan maksimum jumlah SKSM. Ini terima kasih ya. SKS 24 ini harus jadi batasan di aplikasi. Karena pada saat bisa masuk nanti kasihan teman-teman yang kurang teliti, nanti di PIN tidak bisa, di batasan yang lain juga tidak bisa. Jadi memang semestinya harus dikunci di 24.
Batasan maksimal semester. Oke, ini semester reguler ya untuk S1. Jadi menyesuaikan untuk jenjang yang lain S1 atau mungkin S3 batasannya 8 semester. Nah, jadi untuk jenjang yang lain itu menyesuaikan, yang diploma 1, D2, D3, D4 8 semester, S2 itu regulernya 6 semester. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini silakan menyesuaikan. Kenapa yang dipakai 8? Karena yang dipakai adalah yang maksimal. Oke. Jadi untuk jenjang yang lain silakan disesuaikan. Perbaikan restore daya tampung. Nah, ini yang kemarin dihapus dan sekarang dikembalikan lagi, insya Allah bugnya sudah diperbaiki. Mekanisme alter dan pad aplikasi NewFeeder 2.0. Download pad aplikasi NewFeeder di PDDikti admin. Pastikan aplikasi dalam keadaan logout. Install pad aplikasi. Masuk NewFeeder wajib melakukan login dan logout ke aplikasi. Nah, ini untuk mengecek ya, yang seperti video saya sebelumnya, biar tidak ada case dari browsernya ya, bukan keys ya. Setelah itu login kembali ke aplikasi, mengecek menu-menu yang ada perubahan, contoh menu pelengkap, pengaturan periode perkuliahan yang di daya tampung tadi, mengisi detail perkuliahan. Jika sudah melakukan langkah-langkah di atas, lakukan sinkronisasi. Nah, coba aja satu ya, menu pengaturan periode perkuliahan, diklik di bagian bawah, ditambah, disimpan gitu aja, nanti akan tersimpan 000. Oke. Habis itu silakan sinkronisasi. Pada saat mengisi periode perkuliahan gagal, maka silakan ulangi langkah pertama. Jadi pada saat mengisinya gagal, bisa dipastikan alternya masih belum sempurna. Silakan diulangi lagi. Nanti saya kasih trik gimana caranya instalasi sempurna. Jika setelah pad tetap gagal, bisa lakukan instalasi awal. Nah, jika di pad ternyata gagal, nggak bisa, silakan lakukan instalasinya, lakukan generate prefillnya, dan pada saat sebelum dan sesudah melakukan generate prefill, jika dibutuhkan jangan update kode registrasi. Ingat, jangan update kode registrasi. Ingat, jangan update kode registrasi. Biarkan itu dulu ya. Sepertinya ini jadi kunci utama yang masih dipakai. Oke. Kalau terlanjur update gimana? Bahaya ini. Akan menunggu waktu yang lama untuk proses perbaikan karena masih menggunakan kode registrasi yang lama. Oke, kalau sudah, yang ini juga sudah, ini harusnya di kondisi logout kan. Jadi untuk memaksimalkan logout, maka harus kita matikan. Nah, ini sudah. Kalau sudah kita matikan, baru kita download aplikasinya, unduh pad. Mimin pakai yang Windows ini. Kita download padnya yang Windows. Oke, kita download. Downloadnya bisa dari sini, bisa dari sini. Cep. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, di keep saja. Jangan di describe, nanti nggak bisa download. Oke, kita show in folder, kita double klik, yes, oke, accept, next. Nah, ini selalu kalau Mimin saya checklist biar shortcutnya juga diperbarui. Oke, next, install, reload. Oke, ini biarkan selesai, di finish lagi, biarkan selesai juga. Baru dari sini silakan
refresh. Terima kasih. Berarti sudah sesuai. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.